Kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo memasuki babak baru. Mantan Kadif Propam Polri itu hari ini diperiksa menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector. Selain Verdi Sambo, seluruh tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J turut melakukan tes deteksi kebohongan, termasuk sang istri Putri Chandrawati dan sang asisten rumah tangga Susi. Sementara itu, 3 tersangka lain di kasus pembunuhan berencana yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf telah terlebih dulu diperiksa. Lie detektor yang dipergunakan Bareskrim Polri untuk uji kebohongan menggunakan teknologi poligraf yang mendeteksi kebohongan dari detak jantung. Alat pendeteksi kebohongan ini masih kontroversial di kalangan psikolog. Pihak keluarga Brigadir J pun meragukan keakuratan lie detektor yang dinilai terlalu subjektif. Namun, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan lie detektor atau tes poligraf bersifat pro justisia, sehingga pemeriksaan tersebut dinyatakan sah dan bisa jadi alat bukti dalam persidangan. Upaya ini diharapkan bisa menjadi penguat bukti bagi penyidik dalam mengungkap peristiwa pembunuhan Brigadir J dan melengkapi berkas perkara agar segera dinyatakan lengkap dan bisa dibuktikan di meja hijau. Pemirsa, untuk menguji keterangan yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan BAP, Verdi Sambo hari ini diperiksa menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Sebelumnya, hasil tes poligraf terhadap tersangka Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dinyatakan jujur. Akankah Verdi Sambo juga berkata jujur dan lulus dalam tes kebohongan kali ini? Saya Jatuh Ratma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Verdi Sambo diperiksa dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector, menyusul 4 tersangka lain yang sudah lebih dulu diperiksa. Pemeriksaan digelar di Puslapfor Bareskrim Polri, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah ini adalah bagian dari pro justia. Sebelumnya, seluruh berkas para tersangka kasus pembunuhan Brigadir J telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk proses persidangan. Sebelumnya, tim khusus Polri telah melakukan tes uji kebohongan terhadap tersangka lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. 3 tersangka dinyatakan jujur. Hasil tes poligraf atau uji kebohongan terhadap Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf sudah keluar. Hasilnya tidak ada indikasi kebohongan dari keterangan yang diberikan oleh mereka. Pemeriksaan dengan metode lie detector ini dilakukan untuk menjunjung pro justisia atau demi keadilan. Hasil lie detector atau poligraf ya yang sudah dilakukan kemarin terhadap saudari VC dan juga saudari S sama ya, hasil poligraf setelah saya berkomunikasi dengan tes puslapfor dan juga operator poligraf bahwa hasil poligraf atau lie detector itu adalah pro justisia ya, itu juga konsumsinya penyidik. Kenapa saya bisa sampaikan pro justisia? Setelah saya tanyakan, ternyata ada persyaratan, ya, sama dengan Ikatan Kedokteran Forensik Indonesia. Untuk poligraf itu juga ada ikatan secara universal di dunia, ya, pusatnya di Amerika. Dan alat poligraf yang digunakan oleh lapor kita ini semuanya sudah ya terverifikasi dan juga sudah tersertifikasi baik ISO maupun dari Perhimpunan Poligraf Dunia. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan pemeriksaan Verdi Sambo dengan menggunakan lie detector dari Pusat Laboratorium Forensik Sentul Bogor, Jawa Barat,
Kita telah terhubung dengan reporter Ersa Ambarita. Ersa, selamat malam. Apakah pemeriksaan Ferdy Sambo masih berlangsung hingga malam hari ini? Dan juga pemirsa, hingga malam hari ini pemantauan kami di Puslabor Polri, tepatnya di Sentul, Bogor, di mana memang kami melihat tidak ada tanda-tanda signifikan keluarnya dari Ferdy Sambo. Kemudian juga dari pemantauan kami juga bahwa kami tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam. Dan untuk informasinya memang pada pukul 1 siang tadi tengah berjalan pemeriksaan menggunakan lie detector untuk tersangka Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Huta Barat. Di mana lie detector ini atau pendeteksi ini nantinya akan berfungsi untuk mengakuratkan atau mencocokkan pertanyaan dari penyidik. Benarkah pernyataan yang dilontarkan oleh Ferdy Sambo atau justru berbanding terbalik atau tidak benar? Ini nantinya akan dipakai oleh tim penyidik untuk disampaikan kepada Kejagung atau untuk melengkapi P21. Namun jika berkaca dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka lainnya seperti Putri Candrawati, kemudian Bribka RR, Barada E, kemudian juga tersangka saudara KM, ini penyidik enggan membeberkan terkait hasilnya. Karena sekali lagi bahwa tim penyidik dalam hal ini juga mengumumkan ini dipakai untuk kebutuhan nantinya untuk jadwal sidang. Untuk diketahui pemirsa juga atas perbuatannya para tersangka ini dijerat atau disangkakan sejumlah pasal, yakni pasal 338 subsidiary, pasal 340 junto, pasal 55 dan terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau pidana mati. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Puslapor Sentul, Bogor, Jawa Barat. Nanti kita akan update kembali informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Polri pemirsa mengklaim alat pendeteksi kebohongan memiliki tingkat akurasi mencapai 93% dan dinilai memiliki kekuatan hukum. Namun, lie detector bisa saja tidak berfungsi bagi orang yang terlatih. Dan untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas, dan Profesor Kunchoro, Guru Besar Fakultas Psikologi UGM. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Pak Warsim. Baik, saya ingin ke Pak Yusuf terlebih dahulu dari hasil pemantauan Kompolnas. Ini juga apakah ikut dalam pemeriksaan kejujuran para tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Pak Yusuf? Baik, terima kasih, Mas. Kegiatan pemeriksaan poligraf itu, mekanisme dan tata caranya itu tentu dilandaskan pada Perkap nomor 10 tahun 2019 tentang tata cara pemeriksaan laboratorium kriminalistik. Salah satunya poligraf. Nah, tentu ini menjadi kewenangan penyidik. Nah, sekali lagi ini menjadi kewenangan penyidik. Nah, kami sendiri dalam melakukan pengawasan, memantau apa yang dilakukan penyidik dan melakukan penilaian. Pemeriksaan poligraf sesungguhnya kalau kita berpijak kepada KUHP memang tidak diatur secara jelas, hanya barangkali kita bisa melekatkan pada alat bukti surat atau keterangan ahli. Oleh karena itu, dalam penilaian kami sebagai pengawas Polri, dalam penyidikan pemeriksaan poligraf ini tentu menjadi kelengkapan, sekali lagi menjadi kelengkapan alat bukti. Barangkali ya, kalau itu memang benar merupakan petunjuk JPU di dalam hal ini tentu bagus dan positif. Karena bagaimanapun di dalam praktek-prakteknya, misalnya dalam kasus pembunuhan, kasus pencabulan anak di sekolah pada beberapa waktu lalu, begitu juga kasus pembunuhan di Denpasar yang itu dilakukan oleh ibu-ibu, itu juga menggunakan majelis hakim mempertimbangkan. Majelis hakim mempertimbangkan hasil poligraf sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli untuk memperkuat pembuktian. Jadi kami nilai apa yang dilakukan penyidik melakukan pemeriksaan barang bukti poligraf ini positif dan tentu kami dukung untuk memperkuat pembuktian terkait dengan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang telah dilakukan dari kemarin dan pada hari ini. Baik, jadi Kompolnas melihat bahwa ini memang dalam upaya untuk bisa melengkapi berkas yang sudah disampaikan oleh penyidik ke kejaksaan begitu ya, supaya cepat P21-nya. Seandainya pun itu menjadi petunjuk JPU, tentu itu bagus dan tentu positif untuk dipenuhi. Tapi kan tentunya terkait dengan alat bukti sendiri kan sebenarnya sudah cukup karena pada saat menetapkan tersangka kan minimal dua alat bukti. Namun ketika memang ada petunjuk JPU tentu ini semakin positif.
Walaupun demikian, tentu kewenangan pada pembuktian majelis hakim nantilah itu akan digunakan menjadi memperkuat pembuktian. Apakah itu dijadikan alat bukti surat ataupun keterangan ahli, tentu ada pada kewenangan hakim untuk menjadikan alat bukti atau tidak. Baik, itu kan nanti ada analisa ahli begitu kan yang nanti akan diuji di meja hijau. Saya ingin ke Prof. Kunchoro. Kalau sudut pandang Anda terkait dengan penggunaan lie detector ini dari psikologi seperti apa, Prof? Yang pertama, saya menghargai usaha Polri untuk menyelenggarakan ini. Tetapi yang kedua adalah saya takut kalau ini nanti justru menjadi blunder buat Polri itu sendiri. Kenapa demikian? Ya. Yang pertama adalah bahwa kalau ini dilakukan sekarang, apakah ini tidak seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Ajat, bahwa ini tidak berlaku bagi mereka yang profesional. Profesional itu artinya sudah berulang kali dilakukan. Kenapa? Karena yang sekarang sampai sekarang yang benar yang salah itu tidak jelas. Karena yang bohong itu juga tidak paham di sini. Khususnya kasus Ibu PC. Yang bohong yang mana? Yang benar yang mana? Tidak jelas. Baik. Dan itu kalau dilakukan berulang-ulang, pada waktu saya di MNC TV kemarin juga menyatakan bahwa ketika kebohongan berulang-ulang dinyatakan, maka itu menjadi bagian dari personality. Baik, Prof, ini lebih kepada menguji konsistensi dari keterangan yang sudah disampaikan dengan keterangan yang disampaikan, tetapi tadi dipasangkan alat untuk memacu menilai atau rangsangannya detak jantung begitu. Itu saja, itu konsistensi, artinya bukan kebohongan, hanya menguji reaksinya. Kalau tadi mereka sudah terbiasa dengan seperti itu, dan kemarin saya nyatakan bahwa kalau sudah biasa menjadi sebuah bagian dari dirinya, maka jelas konsisten. Tapi itu bukan berarti bahwa dia itu kemudian tidak berbohong. Hanya konsisten dia menipu, bisa saja seperti itu. Baik, artinya menurut Anda ini tidak akan memperoleh kejujuran dengan alat ini pun gitu? Saya tidak bisa melihat, karena ini tidak bisa mengatakan bahwa ini hanya saraf. Ada 3 hal yang diukur. Dari paru-parunya, dari detak jantungnya, dari kulitnya. Dan itu tidak mengatakan bahwa ini berbohong. Kalau Pak Ferdi Sambo tadi Kabid Humas Polda itu Pak Dedi Polri itu menyatakan bahwa 93%, pembandingnya apa? Baik. Gitu loh. Itu tidak jelas juga. Baik, tapi secara psikologi dengan pemeriksaan paru, detak jantung, apakah itu juga memang yang juga menjadi instrumen bagi psikolog untuk memeriksa seseorang begitu kan dalam konteks? Bisa, untuk kebohongan bisa. Tapi kalau ini di awal dulu diselenggarakan. Tapi kalau di akhir, ini sudah mereka sudah terbiasa sejak kemarin. Makanya tadi saya katakan, jangan sampai ini justru blunder buat polisi. Baik. Selain lie detector, sebetulnya dalam teori ini ya Prof ya, adakah instrumen yang justru juga bisa menguatkan keterangan-keterangan itu, apakah ini jujur atau berbohong? Tidak ada alat yang baik untuk itu, kecuali kalau menurut saya seperti Ibu PC dan Pak Ferdi Sambo yang bisa dilakukan adalah pendekatan religius. Artinya bahwa mereka itu disadarkan bahwa mereka itu hubungannya dengan dosa, itu saja. Kalau seperti itu, nanti mungkin dia akan terbuka. Tetapi kalau dengan seperti ini, keras lawan keras tidak akan pernah ketemu. Baik. Tetapi ketika kemudian tunjukkan dengan ini seperti itu akan muncul menurut saya. Baik, saya ingin ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini juga ada beberapa hal yang menjadi bahan diskusi terkait dengan penggunaan lie detector, karena kita tahu kemarin sudah ada pernyataan yang disampaikan oleh pihak kepolisian, 3 tersangka dinyatakan jujur, padahal juga kita tahu ada beberapa keterangan yang satu sama lain itu berbeda. Bagaimana Kompolnas melihat ini? Baik. Jadi pemeriksaan poligraf ini merupakan bagian dari pembuktian scientific crime investigation yang selama ini telah disampaikan oleh tim sus, oleh Kapolri, bahwa di dalam pengusutan kasus kematian Brigadir J ini dengan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan scientific crime investigation salah satunya. Jadi itu. Yang kedua tentu bagaimana hasilnya dari hasil pemeriksaan itu kan
ada kebohongan atau ada kejujuran, itu kan tentu ada pada pemeriksa, ahlinya, ahli yang pemeriksa kebohongan, deteksi kebohongan itu. Nah, oleh karenanya ketika nanti di dalam pembuktian kan yang diperiksa itu oleh oleh hakim nanti, termasuk pendalaman oleh penuntut dan kuasa hukum kan ahli yang melakukan pemeriksaan poligraf itu. Nah, itu yang selanjutnya terkait dengan persoalan keterangan para tersangka yang ada di BAP, tentu itu tidak dimaksudkan bahwa itu yang ditanyakan semua yang ada di BAP, tentunya itu kan teknis ada pada pemeriksa. Setidaknya serangkaian pertanyaan yang diberikan terbagi atas kategori pertanyaan kontrol, pertanyaan relevan, pertanyaan normal, pertanyaan simptomatik. Tapi kan itu ada pada sekali lagi pemeriksa yang mengerti tentang itu. Tapi di dalam pembuktian scientific crime ini, Perkap sendiri kan telah mengatur tentang tata caranya. Baik. Salah satunya untuk melakukan pendalaman kasus, penyidik harus berkoordinasi dengan pemeriksa. Nah, apabila diperlukan dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa poligraf itu dapat mendatangi TKP. Nah, itu terkait dengan mekanisme tata cara untuk pendalaman di dalam melakukan pemeriksaan poligraf oleh si pemeriksa sendiri. Nah, Kadif Humas sendiri, telah menjelaskan bahwa alat poligraf yang dimiliki Polri itu produk tahun 2019 dari USC yang sudah bersertifikat internasional dan ISO. Nah, akurasinya itu 93%, di atas syarat secara universal. Akurasi 90% yang dapat dijadikan sebagai alat bukti pro justisia. Jadi sesungguhnya sekali lagi ini adalah pembuktian scientific crime. Itu, Mas. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah pada saat apakah Ferdy Sambo ini dinyatakan lulus atau tidak, nanti kan belum diumumkan begitu. Tapi apakah kita bisa mendapatkan kejujuran dari seseorang yang sudah membuat skenario sebegitu rupa? Nanti kita akan diskusikan hal ini, tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.